Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan Syaiful Akbar Saka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam, negara, dan kemajemukan umat. Hubungan antara Islam dan negara. Para ulama umumnya sepakat bahwa umat Islam mesti terikat dengan norma-norma yang terkandung dalam syariat. Tetapi sejak awal, para ulama tidak sepakat dalam mewajibkan pendirian negara atau pemerintahan Islam. Perbedaan itu bertolak dari pertanyaan, apakah dalam melaksanakan norma-norma syariat, umat Islam tergantung pada wujudnya negara atau pemerintahan Islam. Mereka yang yakin bahwa syariat Islam tidak bisa dijalankan tanpa adanya negara akan berpendapat bahwa mendirikan negara wajib. Mereka yang merasa bahwa syariat Islam bisa dilaksanakan tanpa adanya negara berpendapat bahwa mendirikan negara tidak wajib. Umat Islam bisa menjalankan syariat agamanya di negara mana saja, selama negara itu memberikan perlindungan bagi warganya untuk mengekspresikan keyakinan agamanya. Sebagai norma agama yang dijalankan atas dasar keyakinan dan kesadaran, syariat Islam bisa jalan tanpa perlu adanya kekuatan luar ataupun paksaan negara. Perdebatan tentang hubungan antara syariat Islam dengan negara ini terus berlangsung sampai umat Islam memasuki periode modern. Itulah sebabnya pada saat memasuki periode modern, di mana negara-negara Muslim mulai melepaskan diri dari kolonialisme dan berusaha membentuk negara modern berdasarkan konstitusi tertulis, muncul banyak ragam dalam menempatkan syariat Islam dalam konstitusi mereka. Sedangkan keragaman itu muncul karena dua hal. Pertama, karena adanya perbedaan pandangan umat Islam dalam melihat hubungan agama dan negara. Kedua, karena adanya perbedaan pandangan mereka dalam merumuskan apa yang disebut sebagai negara Islam atau Dar al-Islam. Tentang hubungan agama dan negara, umat Islam ada yang melihatnya sebagai hubungan yang integratif, simbiotik, separatis, atau sekularis. Tentang Dar al-Islam, terdapat beberapa rumusan. Ada yang merumuskannya sebagai negara yang memberikan jaminan bagi pelaksanaan syariat Islam, ada yang merumuskannya sebagai negara yang dipimpin oleh orang Islam, ada yang merumuskannya sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kemajemukan dalam Islam. Yang pertama adalah kemajemukan dalam Al-Quran. Al-Quran mengingatkan bahwa adanya perbedaan di dalam umat manusia agar manusia saling mengenal dan saling menghormati. Dalam menyikapi perbedaan agama, Al-Quran dengan jelas memberikan petunjuk agar manusia menganut prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam urusan agama, manusia tidak bisa dipaksa. Al-Quran juga menginformasikan kepada umat Islam tentang kemungkinan adanya keselamatan yang bisa diperoleh lewat agama lain. Keselamatan mungkin bisa diperoleh umat manusia yang memenuhi 3 kriteria: iman kepada Tuhan, iman kepada hari akhir, dan mengerjakan amalan-amalan yang baik atau amal saleh. Oleh karena itu, Al-Quran juga memberikan bimbingan agar perbedaan keyakinan dalam agama sebaiknya diserahkan kepada Tuhan, jangan dihakimi oleh manusia di dunia ini. Biarkan mereka masing-masing memiliki kebanggaan dengan golongannya sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan agar kaum beriman hendaknya tidak memberikan penghinaan atau stigma negatif terhadap kelompok lain. Kemajemukan yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Kemajemukan dalam kehidupan sosial dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau dipercaya untuk memimpin masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural. Mereka terdiri atas berbagai suku dan agama. Oleh karena itu, kehidupan di Madinah dibangun atas dasar konsensus yang kemudian dituangkan dalam konstitusi yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ini disebutkan bahwa semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku,
tetapi merupakan satu komunitas. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Satu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama ini tidak menyebutkan agama negara. Piagam Madinah juga memberikan hak yang setara terhadap warga negara Muslim dan non-Muslim. Mereka sama-sama terikat untuk mempertahankan dan membela negara. Kemajemukan dalam pemikiran Islam dan politik Islam. Kemajemukan dalam pemikiran Islam diwarnai dengan banyaknya aliran teologi, aliran fikih, aliran filsafat, aliran mistik, dan aliran politik. Banyaknya aliran pemikiran yang muncul dalam Islam, di samping karena Nabi Muhammad SAW mendorong umat Islam untuk terus berijtihad, juga karena Nabi Muhammad SAW memandang positif terhadap perbedaan pendapat. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan yang positif. Upaya menjadikan nilai-nilai kemajemukan dalam Islam sebagai kekuatan yang mendorong demokrasi dan civil society memerlukan beberapa pembenahan dan perubahan. Pertama, pembenahan dari sisi pandangan teologis. Perubahan pandangan teologis akan merubah mindset atau cara berpikir seseorang. Umat Islam mesti didorong untuk berani berpikir secara kritis atau beristihad sembari berusaha menghilangkan otoritarianisme dalam penafsiran keagamaan. Kritik dan koreksi terhadap ketentuan-ketentuan lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman mesti dinilai sebagai suatu hal yang positif, karena kebenaran yang didapat oleh manusia harus senantiasa terbuka terhadap proses verifikasi dan falsifikasi. Kemudian, meskipun agama tidak bisa dipisahkan sama sekali dari politik, mengingat agama juga peduli terhadap problem-problem sosial kemasyarakatan. Bahkan, agama bisa kehilangan maknanya bila tidak bisa hadir di tengah-tengah umat yang tertindas dan menderita. Tapi, politisasi agama dalam pengertian menggunakan simbol-simbol agama sebagai justifikasi kepentingan politik harus sama-sama dihindari. Umat Islam hendaknya terus belajar menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara-cara yang lebih beradab, dengan dialog atau tukar pikiran. Sebab melalui dialog dan tukar pikiran bisa ditemukan akar masalah yang lebih substantif. Dan tidak jarang bahwa masalah-masalah yang berbeda secara lahiriah kalau didalami memiliki substansi yang sama. Bila perbedaan pendapat atau konflik tidak bisa dihindari, maka penyelesaian konflik berdasarkan hukum yang berlaku tentu lebih beradab dibanding penyelesaian konflik melalui mob atau tekanan massa. Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, perlu mendorong tumbuhnya demokrasi yang sehat, di mana kebebasan berpendapat, berekspresi, benar-benar dijamin dan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, etnis, maupun golongan, bukan semata-mata demokrasi prosedural. Karena demokrasi bila dipahami hanya sekedar prosedur, maka bisa melahirkan apa yang disebut dengan diktator mayoritas dan tirani minoritas. Demokrasi memang tidak serta-merta membawa keadilan dan kesejahteraan, tetapi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi memang lebih baik ketimbang yang lain. Umat Islam Indonesia dewasa ini kiranya perlu kembali kepada semangat ajaran Islam yang amat menjunjung tinggi hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah negara, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada ilmuwan. Jihad melalui meningkatkan ilmu lebih penting daripada jihad dengan menumpahkan darah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.